Or they'll finish us. Either we finish them, or they'll... How to Train Your Dragon, sebuah animasi fantasi produksi DreamWorks Animation yang rilis pada tahun 2010 berdasarkan buku yang sama di tahun 2003. Di part kedua ini diperlihatkan ketika seluruh warga sibuk membicarakan Hiccup, Hiccup sedang sibuk terbang dengan Toothless sahabat naganya. Okay there, bud. We're good. Pada awalnya mereka kesulitan menyatukan pikiran mereka. Hingga Hiccup terlepas dari Toothless dan membuat mereka terjun bebas dari ketinggian. Untung saja saat itu Hiccup dan Toothless dapat menyatukan chemistry-nya di waktu yang tepat. Pada sore harinya, Hiccup dan Toothless beristirahat sembari melihat matahari terbenam. Kala itu mereka didatangi beberapa naga kecil yang ingin mengambil makanan Toothless. Dan karena Toothless tidak memberikan ikannya, Hiccup terpaksa memberikan jatah miliknya. Karena kebaikan Hiccup tersebut, naga itu menjadi jinak dan bersahabat dengan manusia. Kala itu Hiccup menyadari sesuatu. Jika semua pengetahuan yang leluhurnya ketahui tentang naga yang menyeramkan sangatlah salah. Sore berubah menjadi malam. Hiccup berada di bengkel Gobber, lalu Stoik mendatangi Hiccup karena bangga atas pencapaian anaknya. Tak hanya itu, Stoik juga memberi Hiccup helm sebagai tanda identitas Viking. Dengan semua pujian dan pemberian dari ayahnya, Hiccup menjadi tambah galau. Karena kini ia sudah tidak ingin menjadi Viking pemburu naga seperti yang diinginkan ayahnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Hiccup menjalani pelatihan yang sedikit berbeda. Pelatihan kala itu adalah semacam kompetisi mencari kandidat pembunuh naga dalam upacara kedewasaan. Saat itu Astrid sudah sangat siap untuk menghajar naga buruannya. Akan tetapi Hiccup lebih dulu melumpuhkannya. Karena kejadian itu, Hiccup terpilih mengikuti upacara kedewasaan. Sedangkan Astrid semakin kesal dengan Hiccup. Ketika Hiccup menemui Toothless seperti biasanya, Astrid sengaja mengikutinya. Ia ingin tahu apa yang telah dilakukan Hiccup hingga menjadi seperti ini. Tak hanya itu, Astrid juga sedikit menghajar Hiccup. Karena hal itu, Toothless tiba-tiba datang karena mengetahui sahabatnya sedang dilukai. Untung saja Hiccup menghentikan Toothless yang ingin menyerang Astrid. Belum sempat menjelaskan apa yang terjadi, Astrid lebih dulu kabur, ingin memberitahu seluruh warga tentang apa yang dilihatnya. Sedangkan karena tidak ingin masalah menjadi lebih besar, Hiccup dan Toothless membuat Astrid tersangkut di atas pohon lalu mengajaknya berbicara. Karena Astrid masih tidak mau mendengar perkataan Hiccup, ia pun menunjukkan sesuatu dengan terbang bersama Toothless. Pada awalnya Toothless terbang dengan ugal-ugalan karena masih kesal dengan Astrid. Dan setelah Astrid meminta maaf, Toothless pun mulai tenang. Kala itu Astrid melihat keindahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kini ia mengerti
Apa pandangan Hiccup tentang seekor naga? Amazing. He's amazing. Akan tetapi di tengah ketenangan tersebut, tiba-tiba Toothless seperti terpanggil oleh sesuatu. Hal tersebut juga dialami naga-naga lainnya yang membawa hasil buruan mereka. Ternyata mereka mencuri hewan ternak bukan untuk mereka, melainkan untuk naga alfa di sarang mereka. Mereka tidak bisa menolak karena jika mereka tidak membawa buruan, merekalah yang akan jadi makanan. What is that? Singkat cerita, mereka kembali ke danau tempat tinggal Toothless. Astrid bergegas mencari ayah Hiccup karena tahu sarang itulah yang mereka dan leluhurnya cari selama ini. Akan tetapi Hiccup menghentikannya. Mereka harus memikirkan cara yang tepat untuk memberitahu ayahnya agar Toothless tidak terluka. Saat itu Astrid mengikuti perkataan Hiccup, lalu memberinya balasan untuk semua yang telah terjadi. That's for everything else. Di pagi harinya tibalah di mana upacara kedewasaan Hiccup. Saat itu Hiccup diwajibkan membunuh seekor naga dan disaksikan oleh seluruh warga desa. Ketika Stoik memberikan pidatonya, di sisi lain Hiccup berpesan pada Astrid, jika terjadi sesuatu padanya, jangan biarkan mereka menemukan Toothless. Dan acara pun dimulai. Seekor naga ganas dilepaskan, sedangkan Hiccup tiba-tiba melepaskan senjata lalu membuat pengakuan jika ia bukan bagian dari mereka. Seluruh warga yang melihat terheran-heran. Ternyata Hiccup ingin menunjukkan jika naga bukanlah makhluk berbahaya dan bisa bersahabat dengan manusia. Sedangkan melihat hal yang melenceng dari apa yang dia yakini selama ini, Stoik Face marah hingga memukul besi arena pertarungan. Hal tersebut membuat naga yang mulai tenang merasa terancam hingga menyerang Hiccup. Hiccup yang tak pernah bisa bertarung melawan naga hanya bisa berlari dan berteriak. Karena teriakan tersebut, Toothless mengetahui jika sahabatnya dalam bahaya dan bergegas menyelamatkannya. Saat itu, Toothless berhasil menyelamatkan Hiccup dari naga itu. Akan tetapi, karena seluruh Viking mengetahui ada seekor Night Fury masuk ke dalam arena, mereka semua langsung bergegas menangkapnya. Saat itu Hiccup menghentikan Toothless saat ingin menyerang ayahnya. Dan karena Toothless menuruti perintah Hiccup, ia pun tertangkap oleh seluruh Viking. Dengan kejadian itu, Stoik mengajak Hiccup untuk berbicara. Saat itu mereka berdebat mengenai pandangan mereka mengenai seekor naga. Dan di perdebatan itu Hiccup memberitahu semua hal, termasuk alasan naga mencuri hewan ternak karena perintah pemimpinnya. Mengetahui hal itu, Stoik langsung mengerti jika Hiccup dan Toothless telah pergi ke sarang naga yang selama ini ia cari. Dan Stoik pun pergi meninggalkan Hiccup yang dianggap bukan anaknya lagi. Ia menyiapkan seluruh pasukannya menuju sarang naga dengan Toothless sebagai pemandu mereka. Saat itu Hiccup hanya bisa diam dan bersedih karena telah kehilangan bangsanya, ayahnya juga sahabatnya. Melihat hal itu, Astrid mendatangi Hiccup untuk menghiburnya. Meski Hiccup adalah Viking pertama yang tidak bisa membunuh naga, namun Hiccup adalah Viking pertama yang menunggangi naga. Menyadari hal itu, Hiccup kembali bersemangat dan ingin membuktikan pada ayahnya jika pandangannya mengenai naga lebih benar dari siapapun. Di sisi lain, pasukan Stoik sudah memasuki lembah naga hingga sampai di sebuah pulau karena panduan dari Toothless.
planning on getting eaten, I definitely go with the. Shin kembali pada rencana Hiccup. So, Ia meminta bantuan teman-temannya dan mereka sangat bersemangat mengikuti rencana Hiccup berteman dengan naga. Nice and open. All hell is gonna break loose. Sedangkan Stoik yang sudah berada di lokasi terlihat mempersiapkan penyerangan. Dan dengan dilemparnya bola api ke sarang naga, Stoik memulai penyerangan mereka. Akan tetapi bukannya menyerang balik, seluruh naga yang ada malah kabur. Stoik dan yang lainnya terlihat kebingungan. Apakah kejadian itu menjadi pertanda kemenangan mereka? Yang ternyata para naga tersebut kabur bukan karena takut dengan Viking, melainkan dengan pemimpinnya yang mengamuk karena terkena bola api. Saat itu seluruh Viking mulai cemas dengan apa yang akan muncul dari dalam lubang. Dan muncullah seekor naga yang sangat besar memporak-porandakan formasi mereka. Kini yang bisa dilakukan Stoik hanyalah berdoa sambil menyesali tidak mendengarkan perkataan anaknya. Dan dari dalam kondisi kritis mereka tersebut, Hiccup datang bersama teman-temannya menunggangi naga yang biasa digunakan sebagai latihan. Melihat hal itu, Gobber menilai jika Hiccup mirip dengan Stoik dari sikap keras kepalanya. Kini setelah kedatangan Hiccup dan yang lainnya, mereka membagi tugas. Semua teman-teman Hiccup mengulur waktu dan mengalihkan perhatian naga itu, sedangkan Hiccup mencari dan menyelamatkan Toothless. Kala itu tubuh Hiccup yang lemah dan kecil membuatnya kesusahan melepaskan belenggu yang mengikat Toothless. Untung saja Stoik segera datang menyelamatkan Hiccup beserta Toothless yang tenggelam. Dan setelah Toothless terlepas, mereka langsung bergegas membantu teman-teman lainnya. Sebelum keberangkatan Hiccup, Stoik meminta maaf untuk apa yang telah terjadi. Ditambah ia mengatakan jika Stoik bangga memiliki Hiccup sebagai anaknya. Di sisi lain, Astrid yang melihat Hiccup telah datang meminta si kembar Raftov untuk menyelamatkan Snotcloud yang terjebak di kepala naga. Namun saat mereka pergi menjauh, Astrid hampir saja terhisap ke dalam mulut naga itu. Untung saja Hiccup dan Toothless datang tepat waktu. Kala itu Hiccup mencoba menarik perhatian naga itu agar ia mau mengikutinya terbang memasuki awan yang gelap, yang mana tempat tersebut sangat menguntungkan Toothless yang tidak terlihat dalam kegelapan. Akan tetapi ternyata naga yang mereka lawan lebih cerdas dari yang dibayangkan. Dengan jangkauan semburannya yang sangat luas, ia mengeluarkan api ke segala arah dan secara kebetulan membakar sayap buatan Toothless. Karena menyadari waktu mereka tidak bisa terbang tinggal sedikit lagi, Hiccup dan Toothless sengaja memancing naga itu mengejarnya jatuh ke bawah. Dan di waktu yang tepat, Toothless menembakkan apinya untuk membakar naga itu dari dalam. Akan tetapi meski rencana mereka berhasil, ketika Hiccup dan Toothless terbang menjauh, sayap Toothless sudah terbakar habis. Karena hal tersebut membuat Hiccup dan Toothless terjatuh ke dalam ledakan itu. Dan setelah semuanya berakhir, Stoik terlihat mencari anaknya di balik tebalnya debu. Namun saat itu hanya ada Toothless di sana. Stoik dan seluruh Viking yang ada terlihat sedih karena mengira Hiccup sudah lenyap menjadi debu. Akan tetapi ternyata Hiccup berada di pelukan Toothless di balik sayapnya yang tahan api. Stoik sangat berterima kasih karena Toothless telah melindungi anaknya. Dan semuanya pun bersorak gembira.
Singkat cerita, Hiccup tersadar dan sudah berada di dalam kamarnya. Ia sangat terkejut karena Toothless ada di dalam kamarnya. Dan ketika Hiccup beranjak dari ranjangnya, ia tersadar jika kaki kirinya hilang akibat pertarungan besarnya bersama Toothless. Ia terlihat kesulitan berjalan dengan kaki barunya, namun Toothless membantunya berjalan. Dan ketika ia membuka pintu, Hiccup lebih terkejut lagi karena kini desa Berg sudah tidak berperang dengan naga, dan malah ada banyak naga di sana. Dan seperti itulah desa Berg saat ini. Jika orang lain memiliki kuda poni atau burung beo sebagai peliharaan, mereka memiliki naga. Dan tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupload video-video selanjutnya. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.